Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Misno. Pak Misno ya Pak? Iya, Di sini kita sudah di kebun Pak Misno. Kalau boleh tahu alamat kebunnya ini di mana ya Pak? alamat kebun di Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di Sambas Pak ya? Iya, Baik Pak, untuk area lahan kebun sawit ini kalau boleh tahu berapa ya Pak? kurang lebih 10 hektar. 10 hektar Pak Iya. ya? Semua tanaman sawit kan Pak? Iya, Baik Pak, kami ingin bertanya sedikit Pak tentang sawit Pak. iya. Jadi kalau boleh tahu jenis varietas sawit yang Bapak tanam ini jenis apa ya Pak? Oh, kalau jenis sawit yang kami tanam di sini, nama bibit jenisnya jenis bibit Sriwijaya. Sriwijaya. Ah, jadi di depan ini kan ada 2 macam buah. Iya Pak. Yang buah, yang satu masak oranye, yang satu masak agak kehitaman, kecoklatan. Oh jadi yang membedakannya warna ya Pak ya? Iya, Walaupun bibitnya sama-sama Sriwijaya Pak. iya. Kemudian Pak, untuk proses pembibitan dari sawit ini seperti apa ya Pak? Kalau proses untuk pembibitan, jadi kalau kami di sini beli kecambah bibit, beli ya, kecambahnya. Jadi kami pesan sama itu perusahaan bibit yang ada di Kalimantan Barat, Iya Pak. yaitu di Parindu. Jadi kami pesan bibit kecambahnya, nanti sudah datang kecambah langsung kami masukkan itu, kami persiapkan polybag yang kecil. Iya Pak. Jadi kami habis datang bibit langsung kami masukkan ke dalam polybag yang kecil yang sudah disiapkan. Iya. Jadi habis kita masukkan polybag, nanti untuk sekian dari umur 1 minggu sampai 4 bulan lah ya kan. Iya Pak. 4 bulan nanti udah nampak itu agak besar, udah siap dipindah, nanti barulah kami pindahkan ke polybag yang lebih besar. Oh jadi pembibitan dilakukan 2 kali Pak ya? Iya, Pertama di polybag yang kecil, iya. kemudian setelah beberapa bulan pindah ke polybag yang besar. Nah, Kemudian Pak, untuk sebelum kita melakukan tanam di perkebunan itu persiapan lahannya seperti apa ya Pak yang dilakukan? pertama-tama itu kita siapkan lahan yang udah siap tanam, yang udah kita bersihkan. Jadi sebelum tanam kan harus lahan harus kita bersihkan, talinya kita tebangi kan. Iya Pak. Jadi udah kita siapkan, nanti kita staking, udah kita pancang sampai udah pancang-pancang untuk yang itu untuk kita tanami sawit itu. Iya Pak. Udah kita itu planning kayak kata bahasa itu, bahasa planning, sawit. Pak, planning. Udah di planning. Jadi habis di planning barulah kita nanti bawakan itu, angkutkan bibit. Itu. Kemudian Pak, sebelum ditanam itu tanahnya apakah diberi pupuk Pak? Ya jelas, tentu. Kalau boleh tahu pupuknya jenis apa ya Pak? Kalau untuk sebelum tanam itu kan kita siapkan itu pupuknya, pupuk SP36. SP36. SP36 atau boleh juga itu kita pakai rock fosfat. Rock fosfat bisa juga tuh kita pakai, kita tabur. Iya Pak. Nanti sebelum kita tambang kita bikin lubang sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Jadi kita kasih pupuk SP36 atau rock fosfat. Nanti barulah sudah itu baru kita masukkan bibit gitu. Iya. Baik Pak, untuk masalah dari bibit sampai penanaman mungkin dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti dari kawan-kawan ya Pak ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya Pak, kita akan membahas tentang pemeliharaan pada tanaman kelapa sawit. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pemupukan. Jenis pupuk apa yang Bapak gunakan Pak? Biasa kalau untuk pemupukan yang dipakai untuk sawit yang masih kecil, itu biasa kita pakai itu pupuk urea sama pupuk SP. Itu aja. SP36. Ya. Jadi kalau selanjutnya kalau dia udah sampai ada buah,
Kalau bahasa sawit itu buah pasir. Nah, itu berarti kan dia udah istilahnya perlu pupuk yang lebih bagus gitu ya, yang lebih dosisnya lebih tinggi. Jadi udah kita pakai pupuk yang itu, pupuk NPK yang yang kandungannya itu boleh 12 boleh 15 boleh 20 10 boleh. Itu kandungannya. Jadi untuk pemupukan yang kalau untuk 20 10 atau 15 itu untuk umur sawit yang udah umur 3 tahun sampai umur 6 tahun itu bisa dipakai. Kalau untuk sawit yang udah umur 7, 8 sampai 12 tahun sampai 10 tahun atau 12 tahun itu bisa kita pakai yang kandungan 12, 17 boleh. Boleh juga dipakai yang kandungan yang itu kandungan pupuk K-nya itu kandungannya tinggi. Itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dosis pupuk, Pak. Dosis pupuk yang digunakan. Dosis pupuk yang kita gunakan kalau untuk sawit yang masih di bawah umur, biasa kadang-kadang itu tergantung itu bisa 3 sampai setengah 3 on atau 300 gram kayak sampai 500 gram. Untuk itu. satu tanaman. Untuk satu tanaman. Kalau yang masih kecil. Kalau untuk sawit yang udah mulai berbuah, itu umur 3 tahunan kan. Itu biasa kita pakai dosis 1 kilo. 1 kilo. Satu tanaman, satu pokok kan. Jadi kalau sawit udah umur 4 sampai umur seterusnya lah kan nih. Kalau umur 4 sampai 6 tahun itu udah kita tambah lagi itu dosisnya kan. Jadi bisa kita gunakan dosis 1,5 kilo. Oh, ya. 1,5 kilo untuk Iya, satu tanaman. untuk satu tanaman. Baik, untuk selanjutnya yaitu frekuensi pemberian pupuk dalam setahun, Pak. Berapa kali? Kalau untuk frekuensi pemberian pupuk dalam 1 tahun biasa itu kadang-kadang bisa dipakai 3 kali, bisa dipakai 4 kali. Ya tergantung masing-masing petani lah gitu kan. Jadi bisa dipakai 4, bisa dipakai 3. Ya, Pak. Selanjutnya kalau untuk pemupukan nih cara pemberiannya bagaimana, Pak? Maksudnya itu cara pemberiannya Cara pemberian kepada tanaman waktu aplikasinya. Iya. Jadi kalau untuk cara kita pemberian pemupukan untuk setiap tanaman, biasa kadang-kadang itu kan ada 2 cara gitu kan. Ya tergantung petaninya masing-masing gitu kan. Itu ada yang pakai sistem tabur, ada juga yang pakai sistem tanam. Jadi kalau pakai sistem tabur itu memang kalau kelebihan dan kekurangannya itu ada ya kan. Kalau untuk kelebihan biasa kadang-kadang pakai tabur itu lebih cepat diserap oleh tanaman. Tapi kalau kerugian itu biasa kadang-kadang tuh kalau curah hujan banyak itu bisa hanyut di bawah air. Itu dia kerugian dan keuntungan. Jadi kalau kita pakai sistem tanam, itu sebaliknya. Kan. Jadi kalau kita pakai tanam itu kan kalau lebih lambat diserap tanaman karena kan pakai tanam gitu kan. Jadi kalau kena hujan atau sering hujan itu tidak mudah dibawa arus, itu aja. Berarti pakai 2 cara ya, Pak ya? Bisa tergantung. 2 cara betul. Ya. Untuk selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit, Pak. Iya. Untuk yang pertama, hama atau penyakit apa yang biasa menyerang pada tanaman kelapa sawit? Biasa kadang-kadang itu yang sering menyerang tanaman sawit itu yang pertama itu biasa kadang-kadang kumbang. Ya, kumbang sawit itu kan. Biasa kadang-kadang itu yang kedua itu rayap. Anai gitu kan. Itu suka itu sama sawit. Biasa kadang-kadang itu sampai ke pokok-pokok atas sawit itu biasa kadang-kadang itu dia serang.
frekuensi kegiatan pengendalian hama dan penyakit nih dalam setahun berapa kali, Pak? Itu kurang lebih dengan frekuensi kita cara pemupukan bisa Oh. 4 atau 3 kali setahun. 3 atau 4 kali setahun, Pak ya. Iya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengendalian gulma, Pak. Oh, kalau Untuk gulma ini, gulma apa yang biasa ada di sini, Pak? Di tanaman kelapa sawit. Kalau gulma yang biasa di perkebunan kelapa sawit itu ini serumput-rumput yang itulah apa pakis kan, jenis apa itu ya, banyak macam lah gitu kan. Oh, iya. Nah, jadi Jenis rumput-rumputan lah, Pak ya. iya. Rumput-rumputan. Hmm, Alang-alang ada, Pak? ada, Oh. alang-alang ada, pasti ada itu. Ya, untuk selanjutnya untuk mengatasi gulma tadi pakai cara apa, Pak? Kalau untuk mengatasi itu kita pakai racun rumput aja gitu. Oh, pakai Herbisida. herbisida, Pak ya? Herbisida aja. Kegiatan pemberian herbisida nih dilakukan berapa kali dalam setahun, Pak? Pemberian herbisida. Untuk mengendalikan gulma tadi. Oh, kalau pemberian herbisida dalam setahun itu biasa kadang-kadang 3 sampai 4 bulan sekali. Oh, sama ya, Pak, Pak ya? Ya sama. Pemupukan, Mm, pengendalian penyakit sama gulma nih ah, 3 cuman kan sampai 4 kali. cuman jangka waktu karena tadi kan waktunya itu kurang lebih sama 3 sampai 4 bulan. Jadi jarak waktu yang dia diselang-seling aja gitu. Oh, bisa seling. Supaya ndak apa? Ndak anu lah. ndak apa? Tabrakan gitu waktunya. Tabrakan. Iya. Ya, Pak. Baik. Untuk selanjutnya tuh kegiatan pemeliharaan biasa yang lain dilakukan nih seperti apa, Pak? Kegiatan yang umum dilakukan. Oh, Gitu. kalau kegiatan maksudnya pembersihan pokok kelapa sawit itu kan, kegiatannya itu biasa kadang-kadang itu pembuangan dahan gitu kan. Pertama tadi kan udah kita bersihkan tuh pertama sekali kan penyemprotan kan gulma gitu kan. Habis itu kalau udah umur sekian 3 tahun sampai 4 tahun itu kita udah perlu kita itu pembersihan pembuangan itu dahan kan. Kita bersihkan dahan pokok batangnya itu, kita buang daunnya yang udah mati, yang udah kering kan, kita buang. Mungkin itu saja tentang pemeliharaan kelapa sawit yang sempat kita bahas tadi. Kemudian selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Baik, akan kita lanjutkan. Kita akan bertanya-tanya lebih jauh lagi, Pak, tentang tanaman kelapa sawit yang Bapak budidayakan ini. Adapun pertanyaan yang ini adalah sesi pertanyaan tentang hasil panen, Pak. Yang pertama mungkin akan kami tanyakan itu terkait umur tanaman saat pertama kali panen, dan untuk tanaman Bapak yang sekarang ini sudah umur berapa tahun itu, Pak? Pertama-tama itu umurnya kurang lebih 3 tahun sampai 3 tahun setengah udah bisa kita panen. Sudah bisa, Pak ya? Udah bisa kita panen. Tapi buahnya agak kecil-kecil. Iya. Nah, kalau bahasa sawit masih buah pasir gitu. Buah pasir. Nah, ya. Jadi untuk umur sawit yang kita lihat sekarang ini kan, sekarang ini yang sedang kita ada di lokasi ini, umurnya kurang lebih 6 tahun 8 bulan. 6 tahun 8 bulan. 6 tahun 8 bulan. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya ini Pak tentang cara panen itu, Pak. Iya. Kalau di kebun Bapak yang sekarang ini, cara panennya itu apakah menggunakan cara dipanjat atau menggunakan alat bantu lain gitu, Pak? Dan kalau menggunakan alat bantu itu apa saja alatnya itu? Oh, itu. Ya. Kalau untuk kita panen buah sawit tentu tidak bisa pakai panjat lagi Iya, kan? Tentu tidak bisa. Jadi tentunya pasti ada alat yang untuk kita pakai untuk panen. Kalau namanya itu kalau bahasa sawit itu dodos katanya kan, dodos. untuk ambil buah. Nah, itu dodos yang gagangnya agak panjang, bentuk matanya itu kayak sangkat. Nah, itu dia namanya dodos. Nanti itu ditusukkan sama itu tangkai buah. Kalau untuk selain tadi menggunakan untuk dodos, Pak, alat lain yang digunakan untuk mengangkut sawit nih mungkin boleh disebutkan, Pak? Oh ya. Alat bantu lainnya gitu. Maksudnya kan untuk ngangkat buah dari pokok kan, mau mengeluarkannya ke jalan lah udah ya. Iya, betul, Pak. Nah, itu. Berarti alat yang digunakan itu bisa saja itu pakai gerobak. Gerobak, Pak ya. Gerobak.
gerobak sorong maksudnya kan. Ya. Nah, bisa juga itu pakai itu apa yang kita pakai ambing itu kan. Ya. Nah, Tangkin. tangkin gitu. Iya, tangkin. Nah, itulah. Nah, ada dua cara. Biasa kalau buahnya sudah terlalu besar bisa pakai gerobak. Nah, Ya. tergantung itulah medan lah gitu kan. Oh iya. Kalau medannya agak susah pasti pakai tangkin aja. Nah, karena kan gerobak nggak bisa masuk gitu kan. Ya, betul. Nah, itu aja. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ini tentang hasil, Pak. Mungkin boleh diceritakan nih, Pak. Kalau tadi kan diceritakan bahwa mulai panen itu saat buah pasir. Ya. Mungkin boleh diceritakan kalau pada saat buah pasir itu hasilnya berapa ton per hektarnya, kemudian pada saat umur yang 6 tahun ini berapa yang dihasilkan itu? Oh, itu. Ya. Biasa kan kalau umur sawit yang masih muda, yang tadi Iya. kita katakan itu masih umur 3 tahunan lah, 3 tahun setengah gitu kan masih buah pasir. Itu susah juga kita kalkulasikan. Biasa kadang-kadang nggak tentu gitu kan. Oh iya, Pak. Nggak tentu. Jadi kalau udah umur 4 tahun, nah itu udah bisa kita lihat itu. Udah bisa kita lihat. Biasa kadang-kadang itu 1 hektar itu bisa 400-500 per hektarnya. Kilonya itu. Kilo ya, Pak ya. Ya. Kalau dia udah umur 5 tahun, udah meningkat lagi gitu kan. Meningkat ya. 5 tahun meningkat lagi. Sampai umur tahun yang sekarang yang kita lihat ini sawit ini bisa 1,5 ton per hektarnya. Sampai 1,5 ton, Pak ya. 1 ton lah paling minimal. Betul. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak. Jadi kita mengenal budidaya kelapa sawit ini ada pasca panen gitu Pak. Iya. Jadi setelah sawit ini kita panen, selanjutnya dibawa kemana ini Pak buah kelapa sawit ini? Kalau untuk khususnya Bapak lah gitu. Iya. Kalau kami di sini habis kita panen, kita muatkan truk itu kita angkut itu langsung kita jual tuh ke pabrik. Ke pabrik langsung Pak ya. Iya. Baik Pak, mungkin terima kasih kepada Bapak. Kami bertiga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya ya. Dan bisa mengajarkan kita juga tadi tentang cara kita panen, kemudian pengangkutan panen dan banyak hal lainnya. Mungkin saya kembalikan kepada kawan saya. Baik Pak, jadi dari awal sudah kita bahas mulai dari pembibitan, penyiapan bibit sampai hasil panen, pasca panen. Alhamdulillah kami mendapat ilmu yang bermanfaat dari Bapak, sangat-sangat bermanfaat. Semoga kedepannya Bapak lebih sukses dalam menjalankan usaha sawit ini dan banyak menginspirasi petani-petani lain agar lebih maju. Baik Pak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.